Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Kuslina, pada mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, yang akan dibahas yaitu mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ekosistem lautnya juga sangat kaya. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai atau estuari di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan mangrove Indonesia sekitar 4,25 juta hektar. Lokasi dominannya di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Luasan hutan mangrove Indonesia sekitar 19% dari luas mangrove di dunia. Hutan mangrove sangat bermanfaat baik dari segi fisik, biologis, maupun dari segi penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Sedangkan lamun adalah tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka pasang surut dan perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Lamun dapat membentuk suatu padang. Padang lamun tersebar luas di perairan Indonesia. Manfaat lamun di lingkungan perairan laut dangkal antara lain sebagai produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen, dan pendaur zat hara. Sedangkan terumbu karang adalah bangunan kapur bawah laut yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur. Sebanyak 18% luasan terumbu karang dunia ada di Indonesia. Terumbu karang penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan objek wisata. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ecoregion. Bisa dilihat dalam peta. Yang pertama, ecoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Yang kedua, ecoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Ketiga, ecoregion Selat Malaka. 4, ecoregion Laut Natuna. 5, ecoregion Selat Karimata. 6, ecoregion Laut Jawa. 7, ecoregion Laut Sulawesi. 8, ecoregion Selat Makassar. 9, ecoregion Perairan Bali dan Nusa Tenggara. 10 ecoregion Teluk Tomini di antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. 11 ecoregion Laut Halmahera. 12 ecoregion Laut Banda sebelah timur Sulawesi. 13 ecoregion Laut Banda sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone. 14 ecoregion Laut Seram dan Teluk Bintuni. 15 ecoregion Laut Banda. 16 ecoregion Samudra Pasifik sebelah utara Papua, 17 ecoregion Teluk Cendrawasih, dan yang terakhir 18 ecoregion Laut Arafura. Yang pertama, ecoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Ada 4 cekungan sedimen dengan potensi migas, 2 diantaranya terbukti namun belum berproduksi. Ecoregion ini memiliki keragaman habitat pesisir laut yang tinggi. Ada habitat hiu mulut lebar, dugong atau duyung, penyu hijau, penyu belimbing, penyu sisik, dan buaya muara. Ecoregion ini juga memiliki potensi perikanan seperti udang, kakap merah, tuna mata besar, kerapu, kurisi, kuniran, suanggi, bloso, gulamah, dan cakalang. Ecoregion ini juga memiliki sumber migas di pantai timur Aceh. Di ecoregion ini kita dapat melakukan wisata bahari di Pulau Weh, Pulau Simeulue, Pulau Nias, dan Pulau Mentawai. Yang kedua, ecoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Ada 2 cekungan sedimen dengan potensi migas,
Ekoregion ini memiliki keanekaragaman hayati seperti penyu, mangrove, dan terumbu karang endemik. Ekoregion ini juga memiliki potensi perikanan seperti udang, lemuru, tuna mata besar, tuna sirip biru, kerapu merah, kue, madidihang, albakora, layur, layang-layang, cumi-cumi, dan cakalang. Di ekoregion ini kita menemukan air laut dalam atau deep sea water, yakni di Pelabuhan Ratu. Air laut dalam adalah air laut yang memiliki kedalaman 200 meter atau lebih. Pada kedalaman tersebut, permukaan laut sudah tidak dapat ditembus lagi oleh sinar matahari. Ekoregion ini dapat menghasilkan energi terbarukan dari arus dan angin. Wisata bahari yang ada adalah Pantai Pangandaran dan Pantai Parangtritis. Yang ketiga, ekoregion Selat Malaka. Ekoregion ini memiliki potensi migas dan menjadi jalur pelayaran internasional. Di ekoregion ini ada beberapa jenis ikan seperti udang, ikan kurau, manyung, kakap bayar, kembu, kurisi, kuniran, suanggi, gulama, layang, golok-golok, dan cakalang. Wisata bahari di ekoregion ini antara lain di Pulau Bintan. Yang keempat, ekoregion Laut Natuna. Ada 3 cekungan sedimen dengan potensi migas dengan 1 cekungan sudah berproduksi. Ekoregion ini sangat kaya akan ikan. Di ekoregion ini juga ada beberapa jenis ikan seperti udang, kurau, manyung, banya, kembung, layang, dan cumi-cumi. Ekoregion ini memiliki keanekaragaman hayati seperti penyu sisik, penyu hijau, ikan pari listrik, dan terumbu karang. Yang kelima, ekoregion Selat Karimata. Ada 2 cekungan sedimen dengan potensi migas. Di ekoregion ini terdapat ikan pelagis kecil. Ekoregion ini memiliki hutan mangrove yang kondisinya relatif baik di pesisir Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Tempat peneluran penyu sisik di Pulau Tambelan. Ekoregion ini memiliki potensi tambang timah dan wisata bahari. Tambang timah antara lain di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Wisata baharinya antara lain di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Yang keenam, ekoregion Laut Jawa. Ada 7 cekungan sedimen dengan potensi migas dengan 5 cekungan sudah berproduksi. Ekoregion ini memiliki ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, dan spesies langka ikan hiu air tawar. Ekoregion ini memiliki potensi perikanan seperti udang, kerapu, kakap merah, banyar, kembung, ikan terbang, layang blosok, kuniran, kurisi, dan suanggi. Yang ketujuh, ekoregion Laut Sulawesi. Memiliki 3 cekungan sedimen dengan potensi migas dengan 1 cekungan berproduksi. Keanekaragaman yang dapat ditemukan di Laut Sulawesi antara lain karang dan penyu hijau terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, terdapat pula ikan purba cholensen atau Latemera manadoensis. Laut ini juga memiliki potensi perikanan seperti tuna mata besar, madidihang, manyung, kakap, kerapu, kue, layang, dan cakalang. Yang kedelapan, ekoregion Selat Makassar. Memiliki 4 cekungan sedimen dengan potensi migas, dengan 1 cekungan telah berproduksi. Keanekaragaman hayati di selat ini antara lain terumbu karang spermonde dan kapoposang, ikan terbang, dan mangrove di bagian timur Kalimantan. Selat Makassar juga memiliki potensi perikanan seperti udang, ikan terbang, madidihang, kakap merah, cakalang, kerapu, dan tuna mata besar. Selat Makassar juga memiliki wisata bahari seperti di Takabonerate serta air mineral laut dalam deep sea water di Makassar. Yang kesembilan, ekoregion perairan Bali dan Nusa Tenggara. Di ekoregion ini ada terumbu karang tinggi, mangrove, taman nasional, dan kawasan konservasi perairan terluas. Laut Timur dan selat-selat yang berada di sekitarnya merupakan koridor migrasi utama mamalia besar seperti paus bongkok, paus sirip, paus sei, dan paus sperma dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Yang ke-10, ekoregion Teluk Tomini. Di antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah ada aktivitas hidrotermal bawah laut. Teluk ini memiliki biodiversitas endemik karang, ikan, dan potensi pemijahan ikan sidat. Selain itu, teluk ini juga memiliki tempat wisata bahari di Pulau Togean.
11 yaitu ekoregion Laut Halmahera. Ekoregion ini memiliki keanekaragaman hayati seperti biodiversitas endemik Selat Lembeh berupa kuda laut pygmy, padang lamun luas di Selat Lembeh, kelompok hiu paus musiman di Teluk Kao, dan terumbu karang. Wilayah ini memiliki potensi perikanan seperti udang, kerapu, tuna mata besar, madidihang, ikan terbang, layang, kakap merah, dan cakalang. Dan potensi energi terbarukan yakni arus Selat Talibo dan Manguale. 12. Ekoregion Laut Banda sebelah timur Sulawesi. Laut ini memiliki keanekaragaman hayati seperti biodiversitas endemik berupa banggai cardinal fish dan terumbu karang. Laut ini memiliki potensi perikanan seperti tuna mata besar, layang, madidihang, cumi-cumi, dan cakalang. 13. Ekoregion Laut Banda sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone yang memiliki 4 cekungan sedimen dengan potensi migas. Keanekaragaman hayati ekoregion ini adalah keanekaragaman hayati karang yang tertinggi di dunia. Contohnya terumbu karang Kepulauan Wakatobi dan Takabonerate sebagai atol terluas ketiga di dunia. Dengan kondisi ini, Wakatobi dan Takabonerate menjadi salah satu tempat pariwisata. Laut ini juga memiliki potensi perikanan seperti tuna mata besar, layang, madidihang, cumi-cumi, dan cakalang. Yang ke-14, ekoregion Laut Seram dan Teluk Bintuni yang memiliki 4 cekungan sedimen dengan potensi migas. Keanekaragaman hayati ekoregion ini adalah keanekaragaman terumbu karang yang tinggi di Laut Seram, Kepulauan Raja Ampat, Fak-Fak, dan Kaimana. Di samping itu, ada juga ekosistem mangrove di wilayah Laut Bintuni yang luas. 15. Ekoregion Laut Banda yang memiliki 3 cekungan sedimen yang berpotensi migas. Laut Banda merupakan perairan laut dalam dan air yang jernih yang tidak terdapat di perairan lain di Indonesia. Di Laut Banda kita menemukan habitat terumbu karang yang unik, pulau-pulau karang kecil di busur banda luar dan busur banda besar merupakan karakteristik habitat di ekoregion ini. Selanjutnya, ekoregion Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Wilayah ekoregion ini menjadi lokasi peneluran utama dan terbesar untuk spesies penyu belimbing di dunia. Di wilayah ini ada 6 jenis kima dan 8 jenis kima di dunia. Kima merupakan genus kerang-kerangan berukuran besar, penghuni perairan laut hangat. Yang ke-17, ekoregion Teluk Cendrawasih. Ada cetacean, yakni kelompok mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Ada juga habitat hiu paus sebagai spesies endemik. Teluk Cendrawasih merupakan tempat wisata bahari. Yang terakhir, ekoregion Laut Arafura memiliki 3 cekungan sedimen berpotensi migas, yakni cekungan Aki Megah, cekungan Sahul, dan cekungan Arafura. Di wilayah ini ada mangrove paling luas, yaitu di selatan Papua. Ada buaya muara, cetacean, dan populasi dugong paling besar yaitu di Laut Aru, dan padang lamun di Laut Aru. Evaluasi untuk materi, potensi, dan persebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, di ekoregion manakah terdapatnya terumbu karang Kepulauan Wakatobi dan Takabonerate? Yang kedua, di ekoregion manakah terdapat terumbu karang tinggi Kepulauan Raja Ampat? Yang ketiga, di ekoregion manakah yang menjadi lokasi peneluran utama dan terbesar untuk spesies penyu belimbing di dunia? Yang keempat, kelompok mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba atau cetacean terdapat pada ekoregion mana? Yang terakhir atau yang nomor 5 yaitu di ekoregion mana sajakah terdapat potensi air laut dalam atau deep sea water. Silakan tulis soal beserta jawabannya di buku catatan geografi kalian masing-masing. Kemudian potret hasil kerja kalian atau foto dan
laporkan ke guru geografi kalian masing-masing. Seperti biasa ya, untuk kelas 11 IPS 1-3, silakan kirim ke Ibu Nurlela via Telegram atau via WhatsApp. Dan untuk IPS 4 dan 5 ke Ibu Kuslina. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini dan bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan dalam grup daring Telegram Geografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.